Film dibuka dengan menampilkan seorang pria yang berpenampilan seperti hacker. Dia bernama Ogi, yang merupakan seorang penggila sneakers. Dia juga dikenal sebagai Hayashi Ogi, pemain di pasar gelap yang mendapatkan banyak koleksi sneaker yang sangat langka. Saat itu, di Filipina memang sedang populer dengan sneaker. Dan orang-orang saling berlomba-lomba membeli sneaker yang harganya paling mahal dan langka. Semua perusahaan sneaker selalu ramai oleh pembeli. Bahkan mereka tidak masalah dengan harganya yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan hal lain. Mereka lebih mementingkan sepatu. Scene berganti. Hari itu, terlihat seorang pria yang diketahui bernama James yang sedang dibangunkan oleh kekasihnya yang bernama Lisa. Hubungan mereka diketahui baru terjalin beberapa bulan. James tinggal dengan ibunya yang selalu cerewet karena anaknya tidak bisa berhenti membeli sepatu. James adalah salah satu penggila sneakers yang selalu berusaha untuk mendapatkan barang yang dia mau meski harganya mahal. Hari itu, Ibu James pamit pergi terlebih dahulu karena ada pekerjaan yang mendadak dan tentu saja, kini di rumah hanya tinggal James dan Lisa. Setelah beberapa saat, mereka terlihat nonton bersama sambil sesekali curi-curi pandang. Bahkan mereka hampir kelewat batas karena terbawa suasana. Tidak lama kemudian, bos James yang bernama Ruth menelpon dan menyuruhnya untuk mendapatkan sepatu incarannya dari si Ogi. Konyolnya, dia menelpon James sembari bermain dengan simpanannya. Setelah itu, Ruth menghadiri beberapa acara sebagai calon wali kota. Namun ternyata, di balik pencalonan itu, sebenarnya dia memiliki rencana yang licik. Jadi, bukan untuk memakmurkan rakyat, akan tetapi untuk membesarkan bisnis sneakersnya, serta melancarkan jalannya barang khusus agar aman di wilayah tersebut. Dan si bos Ruth ini memiliki seorang anak yang diketahui bernama Jack, yang saat ini dia sedang terpantau di tempat karaoke bersama Catherine, yang merupakan pacarnya. Beberapa saat kemudian, ada bawahan Ruth yang datang menghampiri Jack untuk menyuruhnya pergi ke lapangan basket untuk menemui ayahnya. Ternyata mereka mau melakukan suap atas kampanye Ruth, dan mereka pun membagikan sneakers gratis. Kemudian kita beralih ke gudang sneakers. Di situ James terlihat sedang memilih sepatu. Dan ternyata dia memasukkan tepung ke dalam boxnya nih Movie Lover. Dari sini terlihat jelas bahwa customer mereka memang sebenarnya bukan hanya membeli sneakers, melainkan sembari membeli tepung tersebut. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria bernama Sonny. Dia merupakan tangan kanan Ruth, sedangkan James adalah anak baru yang direkrut karena paham dengan masalah sneakers. Singkatnya, setiap hari mereka pun mengantarkan sepatu pesanannya dengan sangat hati-hati. Dan setelah misi selesai, di situ James pun akan mengantarkan uang hasil penjualannya dan mendapatkan upah yang sangat besar. Kemudian di lain hari, James terlihat menanyakan tentang ayahnya yang meninggal secara mendadak. Di situ ibunya pun menjelaskan bahwa dulu ayahnya juga seorang penggila sneakers, sampai memiliki sebuah perusahaan yang cukup besar. Namun sampai di suatu saat perusahaan itu bangkrut. Sampai-sampai ayah James menggadaikan rumah dan berhutang banyak kepada Ruth. Karena hutang yang tak kunjung lunas, Ruth pun menyita semua aset yang dimiliki keluarganya, termasuk perusahaan sepatu milik ayahnya itu, yang kini menjadi tempat kerja James. Setelah mengetahui itu semua, dia mempertimbangkan kembali, mengingat pekerjaannya juga sangat berbahaya. Akhirnya hari itu dia memutuskan untuk berhenti gitu nih Movie Lover. Namun tidak berselang lama, Ibu James datang di sana dan menyuruh anaknya itu untuk tetap menjadi tangan kanan Ruth.
dan ternyata dia merupakan sekretaris dari perusahaan yang dipimpin oleh Ruth. Karena hal itulah, James mengurungkan niatnya Timothy Lover. Di lain hari, James terlihat bertemu dengan seorang gadis. Rupanya, dia meminta tolong kepadanya untuk melakukan sesuatu kepada bos Ruth. Dan sebagai imbalannya, James akan memberikan sneakers yang langka untuknya. Kemudian James terlihat nongkrong di sebuah kafe dengan teman-temannya. Mereka rupanya sedang membahas tentang logo perusahaan sneakers yang rencananya akan didirikan oleh si James. Beberapa saat kemudian, Jack datang bersama kekasihnya dan bergabung bersama mereka. Ternyata mereka sudah lama bersahabat nih, Movie Lover. Lisa yang juga berada di sana langsung memberitahu kepada Jack bahwa James akan membuat perusahaan sneakers baru. Hal itu diapresiasi oleh Jack dan mengajaknya untuk bermitra. Bahkan Jack akan menyampaikan rencana pesta untuk merayakan inovasi tersebut. Di sisi lain, bos Ruth mendapatkan kabar baik dari bawahannya bahwa usaha mereka di bidang sepatu dan yang lainnya semua berjalan dengan lancar. Di sisi lain, bos Ruth mendapatkan kabar baik dari bawahannya bahwa usaha mereka di bidang sepatu dan yang lainnya semua berjalan dengan lancar. Sementara James hari itu, dia terlihat sedang menunggu di ruang tengah bersama dengan seorang wanita panggilan yang sudah lama menjadi langganan bosnya. Dan tidak lama dari itu, Ruth pun datang bersama dengan seorang wanita lain. Singkat cerita, keesokan harinya, James kembali menyiapkan barang untuk diantar, yang merupakan suruhan dari Madam Timothy Lover. Namun, secara tiba-tiba, mobil James diikuti orang lain. Meski dia mencoba menghindar, tapi sayangnya malah masuk jebakan polisi, yang membuat mereka langsung diamankan beserta barang bukti. Jadi ceritanya, ternyata James yang telah merencanakan semua ini. Dia bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap semua kebusukan Ruth. Karena James sendiri ingin berhenti dari pekerjaan itu, dari situlah polisi pun datang ke rumah Ruth dan membawanya ke kantor polisi. Sedangkan Madam sendiri kini tak bisa lagi berkutik. Dia terpaksa mengikuti perintah James untuk menjebloskan Ruth ke dalam penjara. Karena keberanian James, kini perusahaan sneakers yang ia dirikan menjadi sorotan publik. James sangat senang karena dia bisa memulai hidup baru dengan ibu dan pacarnya yaitu Lisa. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.